Oke, hari ini kita temanya diberikan kepada saya pengganggu keutuhan keluarga. Biasanya kalau kita bicara ini langsung di kepala kita itu kalau nggak pil adalah will, begitu ya. Itu biasanya. Tetapi hari ini kita mencoba untuk mengupas hal yang lain, itu kan eksternal. Ya, kita bicara nih internal. Apa sebenarnya yang menyebab pengganggu nih? Ya ada nggak? Ya, secara internal yang mengganggu keutuhan keluarga kita ini, begitu ya. Keutuhan artinya memang sudah jadi satu. Nah, kalau belum jadi satu, lain lagi ceritanya, ya. Nah, kita sama-sama kita akan buka Alkitab kita dari Ibrani 13 ayatnya yang keempat. Ibrani 13 ayatnya yang keempat. Hanya satu ayat saja saya akan bacakan untuk saudara-saudara terkasih. Ibrani 13 ayat 4 katakan, hendaklah kamu semua hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Kita tidak perlu terlalu menafsirkan ayat ini karena amat sangat jelas. Ya. Pesan daripada firman Tuhan ini. Ya. Yang pertama tadi dikatakan kita semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, perkawinan begitu penting bukan cuma buat kita. Tetapi untuk seluruh dunia. Apakah itu dia gereja, apakah itu masyarakat, ya, atau apapun juga. Perkawinan adalah merupakan institusi yang terpenting. Mengapa? Kalau kita simak sejenak ke belakang, ke perjanjian lama. Bagaimana Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Ini dasar yang pertama. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang dibuat segambar dan serupa dengan Allah kecuali manusia. Malaikat tidak segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan pada waktu saya jadi muslim, itu malaikat macam-macam. Kalau ada malaikat yang disuruh nyembah, nyembah aja doang. Ya, malaikat yang suruh nyanyi, nyanyi doang. Ya. Bahkan yang ada malaikat pencabut nyawa kerjanya cuma nyabut nyawa doang. Ya. Tetapi kita manusia tidak. Bahkan manusia diserahkan bumi ini untuk dikelola, ya, untuk tugas kita di bumi antaranya adalah mengelola bumi ini. Kenapa? Karena begitu pentingnya kita, sehingga kita ditempatkan di bumi yang merupakan poros dari segala sesuatu. Allah menciptakan langit dan bumi. Banyak ada bintang dan segala macam. Tetapi bumi merupakan poros. Hal yang paling penting. Dan bumi itu pada waktu itu hanya diisi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Adam aja. Enggak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi yang lain pada waktu itu. Sehingga Allah katakan apa? Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Nah di sini, kenapa laki-laki dan perempuan itu lebih kuat wanita? Laki-laki, perempuan, wanita sama aja ya. Artinya laki-laki itu sulit sekali untuk sendirian. Dia nggak bisa kesepian. Ya Pak Saud, betul ya? Nggak bisa kesepian. Ya. Makanya saya menyarankan kepada kawan-kawan, ya kepada klien saya bilang jangan terlalu berjauhan antara suami dan istri. Jangan terlalu lama berpisah. Kenapa? Bahaya sekali. Ada klien saya sekarang itu akhirnya cerai. Pada akhirnya cerai. Meskipun saya 3 tahun tahan untuk supaya nggak bercerai. Tapi akhirnya juga cerai. Kenapa? Karena terlalu lama berpisah. Laki-laki satu yang Singapura, satu Jakarta. Kalau yang Jakarta, Singapura. Begitu aja. Ya kapan ketemunya? Oke, kita kembali. Nah, institusi perkawinan ini adalah merupakan hal yang amat sangat penting sekali. Dan keluarga, ya, suami dan istri itu merupakan apa? Ya, bentuk yang terkecil, unsur yang terkecil daripada masyarakat ini. Nah, kalau masyarakat ini ditentukan oleh institusi yang terkecil yang namanya suami istri. Kalau hubungan suami istri ini tidak baik, ya,
dan suami istri ini memimpin kantor, saya nggak yakin kantornya juga jadi baik. Kalau suami istri ini tidak baik, dia memimpin gereja, tidak mungkin gereja itu jadi baik. Kalau suami istri ini ya tidak baik, dia tidak mungkin memerintah negara dengan baik. Nah, kenapa? Kita perlu mengetahui institusi terpenting daripada perkawinan ini. Nah, kita lihat paling tidak ya ada 4 alasan kita akan melihat secara internal dulu. Baru kemudian secara eksternal. Eksternal sih banyak lah ya. Ada janda di sana yang goda dan segala macam lah. Ada pil, ada will begitu ya. Tetapi sebenarnya apa nih? Ya, masalah internal apa sih yang membuat kita jadi terganggu keutuhan keluarga kita? Yang pertama adalah tidak konsistensinya. Kita sebagai pelaku-pelaku perkawinan ini, ya terhadap perkawinan itu sendiri. Tadi dikatakan di sini, ya, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jadi kita harus ada penghormatan terhadap perkawinan itu sendiri. Lembaga perkawinan itu sendiri. Tanpa adanya respek kita terhadap perkawinan yang kita lakukan, ini perkawinan enggak ada artinya. Ya. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Ini penting sekali. Kenapa kok tempat tidur? Karena kita tahu bahwa dengan perkawinan itulah ya multiplikasi ya itu dilakukan. Binatang multiplikasi enggak? Multiplikasi juga. Tapi bukan dalam perkawinan. Dia bisa aja sama ibunya sendiri, tapi kita enggak bisa. Kita multiplikasi yang sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan pada waktu pertama Adam dan Hawa diberkati dulu, ya, baru kemudian dia mempunyai keturunan. Nah, di sini dikatakan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Amat sangat sulit, ya, amat sangat sulit kita mendeteksi hati suami atau istri kita sendiri. Ya. Sejauh mana? Bisa dalam saat berhubungan, di tempat tidur, si suami atau si istri memikirkan pria yang lain. Bisa enggak? Bisa. Ya. Makanya kadang-kadang saya kalau lagi tidur sama istri saya woi jangan merem matanya. Kita curiga, merem ini kan udah dewasa semua, ada yang kecil nggak apa-apa ya, nggak dengar kan? Itu, ya. Tetapi ini kadang-kadang hal seperti itu bisa timbul. Nah, jadi saya katakan tadi, ya alasan pertama tidak konsistensinya kita terhadap lembaga perkawinan itu sendiri. Ya. Tidak konsistennya apa? Yang pertama kita berjanji untuk setia kan sehidup dan semati. Itu janji itu kan lahirnya dari dalam kita sendiri. Tetapi alasan ini tentunya terkait dengan alasan-alasan lain yang saya akan kemukakan kemudian. Ya, ini nggak bisa berdiri sendiri alasan ini. Ya. Nah, alasan yang paling dekat dengan ini nih, ya, alasan yang paling dekat dengan kita tidak setia, tidak konsisten terhadap ini adalah apa? Yang terbanyak adalah kita mengisi kekosongan dalam kehidupan kita. Loh, apa yang dimaksud dengan kosong? Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang pertambahan usia, saya sama sekali enggak menyinggung Pak Saud ya ini ya, enggak. Tetapi ini faktual, ya. Pada saat orang masih umur 20 tahun, kita bisa bilang kepada siapapun lawan jenis kita, siapa lu? Gitu kan. Itu 20 tahun. Pada saat 30 tahun, mulai terbalik. Lu siapa? Tetapi masuk umur 40 tahun, siapa aja? Ini dia. Ya. Pada saat kata siapa aja, akhirnya kita mengambil sembarangan pasangan. Yang penting kawin. Mengisi kekosongan. Kekosongan lain apa? Waduh, gue umur segini nih. Kalau gue nggak cepat kawin, ya bahaya nih.
Bisa nggak punya anak, bisa segala macam, bisa segala macam. Ya. Tetapi ada memang orang yang kawin mengisi kekosongannya itu di bidang seksual. Jiwa dia tuh kosong. Diisilah dengan hal-hal yang sifatnya seksual. Karena di dalam imajinasi dia, seksual adalah merupakan suatu kenikmatan yang harus dipenuhi. Dan oleh karenanya untuk memenuhi ini saya harus kawin. Ini bahaya sekali. Perkawinan yang didasarkan ya atas dorongan atau daya tarik seksual. Dia ambil istrinya kayak badannya bagus. Ya kayak gitar gitu. Nah giliran nanti istrinya berubah dari gitar menjadi guling. Ya. Ini daya tarik bisa hilang. Dan dia akan gampang, oke bye-bye kita pisah. Betul gak? Banyak yang seperti itu. Daya tarik seksual itu bisa menyebabkan hal seperti itu juga. Ya. Begitu mudahnya nanti orang gak jadi setia terhadap institusi perkawinan yang dibentuk. Kemudian apa lagi? Masa lalu. Ini juga masa lalu. Ya. Bisa menjadi alasan kita tidak setia terhadap perkawinan yang kita lakukan. Tidak konsisten terhadap perkawinan yang kita lakukan. Apa itu? Contoh misalnya kita selalu membanding-bandingkan ya dengan bekas pacar kita. Ada keluarga yang terbuka. Ada. Lu nggak kayak pacar gua dulu, pacar gua dulu sih gua minta berlian langsung dikasih. Lo susah amat. Nah itu selalu membanding-bandingkan. Wah itu pasangan kalau dibandingkan itu sakit sekali loh. Ya. Nah, kita selalu membanding-bandingkan ya dengan yang lama. Kenapa? Karena punya experience, punya pengalaman masa lalu yang kemudian diseret dibawa ke dalam perkawinan. Ini bahaya sekali. Beberapa orang yang konselor dengan saya katakan lebih baik Anda tidak terbuka siapa bekas pasangan Anda kepada suami atau istri Anda. Kenapa? Karena itu membawa efek atau image yang jelek. Ya, sebagus apapun, sepinter apapun, sekaya apapun bekas pacar kita, ya, itu tidak akan bagus di hadapan. Contohlah kalau misalnya, kalau Saud mungkin sama Mira main buka-bukaan ya. Ini karena ini pribadi unik kalau untuk saya nih Pak Saud ini. Ya. Saya sendiri nggak berani gitu ya. Kadang-kadang sama istri saya, kenapa? Pada saat saya mengungkapkan misalnya bekas saya, kadang-kadang suka nyeletuk, bekas kok mirip ya gitu ya. Ada kadang-kadang suka begitu ya, nggak kelepasan gitu kan. Ya, pernah suatu kali saya ketemu bekas pacar saya, itu saya lagi bawa anak saya si Andika, di Ancol lagi belajar jalan gitu kan. Gilanya lagi, giliran ketemu, gimana kabar lo? Oh iya, lu lupa sama gue. Ya gila, lu bekas pacar lo sendiri lupa. Ya, tapi saya nggak cerita sama istri saya, makanya istri saya kan nggak ada. Bisa seperti itu, ya. Dan saya nggak pernah menceritakan pacar saya siapalah dulu nggak perlulah, gitu ya. Karena pada saat itu dibawa, ya latar belakang pengalaman-pengalaman lama itu dibawa ke dalam perkawinan. Ini yang membuat kita bisa nggak setia atau suami kita atau istri kita yang kecewa terhadap pernyataan itu. Gitu, ya. Nah, hal-hal lain apa lagi yang membuat manusia, khususnya suami istri ini, tidak setia terhadap lembaga perkawinan? Ada yang kadang-kadang kita sejujurnya, apalagi orang yang penuh empati ya. Saking empatinya, aduh kasihan dia. Ya udah terlalu tua, dia nggak kawin-kawin, ya udahlah gue ambil jadi istri. Gitu. Ada nggak? Ada. Aduh kasihan ya. Dia kalau gue nggak kawinin dia bisa bunuh diri nih. Ya udahlah, karena kasihan. Unsur kasihan ini amat sangat membahayakan sekali. Unsur kasih harus menjadi dasar daripada perkawinan. Tetapi kasihan jangan dijadikan dasar. Kenapa? Karena pada saat seseorang itu mempunyai rasa kasihan kepada orang lain, maka timbul apa yang namanya superior. Merasa
bahwa saya lebih daripada yang saya kasihani. Betul nggak? Pasti. Ada orang yang sampai bersujud, minta, aduh, kawinin gue dong, jadiin gue istri deh, gue kalau nggak hidup tanpa lo gue bisa mati. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, bukan nggak ada, ya, ada. Terus si cowok ini kasihan, ya, akhirnya diangkatlah dia sebagai istri. Hati-hati. Atau sebaliknya, ada juga cowok yang melankolis banget, ya, udah ditolak puluhan kali, begitu ya, terus aja desek, ya, sampai si perempuan juga kasihan, udahlah, kasihan, ya, nggak apa-apa, kita angkat dia sebagai suami. Apa yang terjadi? Perbedaan antara kasih dan kasihan amat sangat mencolok. Kalau kasih itu ada keseimbangan, ya, antara suami dan istri. Tetapi kalau kasihan itu nggak berimbang. Yang mengasihani pasti lebih tinggi daripada yang dikasihani. Tetapi pada saat yang dikasihani udah dapat nih, nah ini dia. Ya. Pada saat si yang dikasihani udah dapat, jangan macam-macam lo. Oke lo boleh dulu kasihan sama gue. Sekarang gue udah dapat semua, mau apa lo? Nah, itu sering terjadi. Akhirnya, ya, yang mengasihani harus dikasihani. Nah ini antara lain, ya, alasan-alasan internal. Alasan-alasan internal yang menyebabkan gangguan dalam keutuhan keluarga. Masih banyak lagi, contoh misalnya kasih yang posesif. Tahu Bapak Ibu kasih yang posesif? Ya, cinta yang posesif. Contohnya gini Pak Tony, ya, Pak Tony sebenarnya nggak senang pakai batik. Terus Ibu Dina, wah beliin batik. Udah gitu warnanya nggak kita suka lagi. Dipaksa lagi untuk pakai. Ya. Dasarnya apa? Ukuran. Dia senang. Dia posesif. Pokoknya kalau Pak Tony pakai ini nih. Ya, dia punya konsep sendiri terhadap suaminya. Kalau suaminya pakai begini, ya pasti nih, dia dihormati. Padahal enggak. Ada lagi. Ya, waduh beli makanan yang hebat-hebat. Ya, atau masuk yang hebat-hebat. Padahal suaminya dia udah tahu kan dari sejak pasaran suaminya itu nggak suka misalnya makanan apa. Tetapi karena posesifnya ya pengen dia itu gemuk ya suaminya atau pengen sehat. Wah dia masak ini pokoknya dipaksa makan. Apa yang terjadi? Ya suaminya mungkin. Atau istri juga sama. Saya pernah belikan mobil istri saya hanya 1 hari. Besoknya harus saya jual lagi. Kenapa? Karena nggak suka warnanya. Kenapa nggak suka warnanya? Karena warna yang itu pernah saya kasih ke orang lain. Ngerti maksud saya? Nggak usah dijabarin kalau yang begitu sih. Kan tahu kan maksudnya. Gara-gara warna. Bisa terjadi. Nah itu namanya cinta yang posesif. Nah posesif itu nggak boleh. Boleh kita sharing ya makanan apa yang paling suka. Ya terbuka. Ya keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Jadi kalau kita di dalam keluarga ada masalah gara-gara makanan, ya lebih baik kita terbuka. Terbuka aja, kalau memang nggak suka. Gitu. Saya kalau bilang sama istri saya nggak suka ini. Istri saya nggak suka, maaf. Udah, ya mau marah-marah. Tapi saya udah bilang, nah besok-besok dia kan nggak masak lagi apa yang saya tidak suka. Tetapi ada juga saya belajar untuk suka. Contoh, sebagai orang Sunda dulu, ya ikan laut saya nggak suka. Kenapa? Saya suka ikan tawar. Seumur hidup saya tuh makannya ikan tawar. Kalau nggak gurame ya emas gitu loh. Ya kalau nggak emas lele gitu. Ya, cuma itu. Pernah makan saya ikan apa sih? Ikan baronang atau apa? Semua ikan berenang ya. Ikan baronang kan? Ya semua ikan berenang. Itu saya nggak pernah makan karena memang nggak pernah diajarin sama orang tua saya. Tapi pada waktu saya nona jadi istri saya harus belajar makan ikan. Dan ternyata memang ikan itu enak. Saya juga harus belajar makan babi. Karena ternyata babi itu enak. Ya jangan salahkan saya setelah makan babi, nona ngelarang makan babi. Karena kolesterol katanya begitu. Ya, nah jadi
hal-hal seperti ini, ya hal-hal yang posesif seperti ini bisa nggak bisa dipertemukan? Bisa. Nah ini kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya internal. Nah sekarang bagaimana kita berbicara hal-hal yang sifatnya pengganggu, yang sifatnya eksternal? Gitu. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kembali kepada dasar dulu, ya, bahwa laki-laki memang tidak baik seorang diri aja. Betul, makanya dia harus kawin. Tetapi wanita itu biasanya lebih kuat. Lebih kuat. Makanya wanita waktu dikasih didampingi apa untuk mendampingi pria itu sebagai apa? Sebagai penolong. Penolong, bukan perongrong. Bukan. Ya, sebagai penolong. Penolong itu artinya apa sih? Jadi yang utama segala tugas segala macam seharusnya siapa? Suami. Suami. Tetapi kan kita sekarang beda nih zaman. Saya juga nggak menyinggung ya Ibu Lina yang kemudian kerja dan segala macam. Enggak. Ya, tetapi kita banyak di luar, maaf nih. Ya, pada saat suami kerja dan istri juga kerja, apa yang terjadi? Ya. Pertama, anak keleleran, itu pasti. Ya, karena anak diserahkan ke pembantu. Puji Tuhan saya pada waktu itu ya karena saya punya kantor sendiri, ya dari mulai brojol tuh anak sampai umur 1 tahun, 2 tahun itu masih di tangan saya. Gitu. Tapi nggak bisa di tangan saya terus kan? Ya, saya harus rela serahkan kepada pengganti ibunya. Siapa itu? Pembokat. Ya, atau lebih kerennya apa? Babysitter. Betul nggak? Berapa jam yang kita serahkan anak kita ke babysitter dibandingkan dengan pelukan kita sendiri? Nona sekarang nyesel setengah mati. Karena kedua anak saya itu amat sangat dekat dengan saya. Walaupun dekat sama mamanya. Tapi artinya dia menyesal tidak memeluk anak itu pada waktu bayi. Dia paling pulang. Pulang kantor nyusuin. Udah gitu capek geletakin, ya kan? Ya kan, habis itu tidur. Besok paginya bangun lagi. Nah jadi, yang belum punya anak nanti, ya perlu difikirkan. Nah, yang kedua, laki-laki dan perempuan sebagai pembantu, penolong. Dengan bekerja, ini maaf ya, bukan berarti saya mau bikin gambaran-gambaran yang aneh-aneh, no. Ya. Tetapi saya ngelihat sendiri, bagaimana wanita-wanita yang bekerja, dia tidak konsisten dengan perkawinan, amat sangat sering jatuh ke dalam perselingkuhan. Kenapa? Karena dia lihat lagi si Ahmad lebih gagah daripada suaminya. Karena dilihat lagi, kalau laki-laki sih memang udah mata keranjang. Sorry Pak Yudi, saya nggak nuduh Anda. Tapi sayalah ya, saya karena saya pernah mengalami hal-hal seperti itu. Tetapi wanita sebenarnya kodratnya enggak. Wanita itu setia. Tetapi kan godaan bisa terus-menerus ada. Karena tugas, ya, mau nggak mau dia harus berjalan bukan dengan suaminya. Dia berjalan dengan teman kantornya. Mula-mula di mobil. Ya, akhirnya curhat. Ya, akhirnya apa? Dekat. Dan akhirnya ya sudah kita tahu ujungnya sendiri di mana. Apakah kita menyalahkan keadaan? Bukan. Saya bukan menyalahkan keadaan itu. Bukan berarti wanita tidak boleh kerja harus di rumah ngurusin anak pakai daster yang bau kambing gitu ya. Enggak juga. Enggak juga. Pada waktu kita kerja, makanya kita harus dibentengi oleh firman Tuhan. Itu loh. Pada waktu sebelum berangkat kerja, kita dibentengi oleh firman Tuhan. Adakan misbah keluarga dulu sebelum berangkat. Dan kemudian setelah kita berkubang di luar, waktu masuk lagi ke rumah, ya kita kembali lagi misbah keluarga lagi sebelum tidur. Artinya itu membersihkan. Ya, diingatkan terus oleh firman Tuhan yang terus-menerus akan mengajar kita. Menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Memperbaiki kelakuan-kelakuan kita. Dan kita dibentuk dalam kebenaran. Tapi apakah kita semua sudah melakukan seperti itu? Kadang-kadang firman Tuhan juga jarang kita pegang. Jarang kita dengar.
Nah ini merupakan penyebab utama sebenarnya terjadinya perselingkuhan itu. Mulanya biasa saja, kita saling bercanda. Loh ya, mula-mula saya juga sama sekretaris saya dulu bercanda. Akhirnya jadian. Bisa Pak. Oh bisa, dia yang paling dekat dengan kita. Dia yang paling sering masuk ke ruangan kita. Ya kan? Saya nggak tahu Pak Tony ada sekretaris. Untungnya. Makanya sekretaris saya sekarang laki-laki. Nanti LGBT lagi. Enggak lah. Ya. Enggak lah. Ya. Tapi artinya begini, kita bukan mau menyalahkan keadaan enggak ya. Kita mencoba untuk menggali. Bukan yang di sini yang terjadi, di luar. Dan kita harus memberikan terang itu. Saya tadi siang baru khotbah di dekat JW Marriott itu. Sun Life Insurance. Khotbah dari jam 12, selesai jam setengah 4. Karena pada konsuling. Pak kalau ini gimana begini. Ya akhirnya apa? Pak minggu depan lagi. Terusin yang ini. Banyak sekali di luar itu yang haus. Dan kita sebagai evangelism itu ya harus berfungsi keluar. Kalau di dalam sini ya rata-rata kan udah pada tahu lah ya. Ajaran Pak Bigman itu kan udah membekali banyak ya. Tetapi di luar sana loh. Ayo kita sama-sama gitu. Jadi terang dan garam di luar. Makanya saya bukan sok-sokan mau keluar itu mau sok khotbah enggak. Ya, saya pengen membagikan pengalaman-pengalaman hidup saya ini sehingga kalau kita jatuh kita harus juga bisa bangkit. Jangan jatuh kemudian terpuruk. Karena tidak ada kebangkitan tanpa kejatuhan. Enggak maksud supaya jatuh dulu baru bangkit gitu ya. Enggak. Nah di sini. Nah ini alasan eksternal yang pertama. Nah alasan eksternal lain apa? Yang lebih mengerikan sebenarnya kalau pemahaman tentang ekonomi di dalam keluarga ya tidak genap. Artinya begini. Kalau si suami itu ternyata penghasilannya lebih kecil daripada istrinya, bisa terjadi penjajahan ya terhadap sang suami. Tidak ada lagi penghormatan terhadap sang suami. Tidak lagi mau melayani suami. Kopi aja, Mbak, tolong Bapak bikinin kopi. Padahal suami kadang-kadang pengen tuh kopi yang diaduk sendiri. Saya nggak mau dibikinin sama yang lain. Mama bikinin. Dulu nggak bisa saya teriak begitu kan. Tapi saya belajar ya untuk menghadapi orang Manado. Jadi sama keras ya kan? Iya harus. Ya, tapi istri saya cukup nurut. Iya ntar, walaupun agak iya ntar gitu. Padahal iya Pak kan cukup ya. Ya maklumin lah gitu kan. Seru loh, keluarga saya itu keluarga yang cukup seru juga gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung, waduh. Kalau pendapatan kita lebih rendah, bisa terjadi seperti itu. Justru karena itulah kita perlu firman untuk bisa belajar juga tentang masalah ekonomi, masalah keuangan. Ya, sehingga ada pengertian bersama berapapun penghasilan Anda tidak membuat Anda naik kelas menjadi kepala rumah tangga sebagai seorang wanita. Atau berapapun kecilnya penghasilan suami tidak berarti Anda turun dari kepala keluarga menjadi ekor keluarga. Nah. Ya. Di sini banyak sekali. Ya. Kita banyak lagi, bahkan hobi ini ya itu bisa menjadi bisa menjadi alasan untuk kita nggak setia kepada perkawinan kita. Nah sebelum sampai ke situ, sebelum saya lupa yang tadi, ya pada saat istri tidak lagi menghormati suaminya, ini bahaya sekali. Siapa yang akan menghormati? Dia lihat mulai pembantunya yang hormat, yang tunduk. Mulai dia lihat-lihat CCTV manis juga. Ya. Bisa enggak? Saya dulu punya tetangga seorang dokter.
Itu dokter gantengnya minta ampun. Betul-betul ganteng. Dan istrinya cuantik. Wah, kalau udah saya bilang cuantik itu artinya sangat cantik. Tapi apa yang terjadi? 3 pembantunya, 3-3-nya hamil. Setelah saya tahu apa? Yang tadi alasannya. Dia sama-sama dokter, suami istri dokter. Ternyata si istri lebih hebat karirnya. Dan si istri ini tidak pernah menempatkan suaminya sebagai kepala. Ya memang beragama lain. Ya, beragama lain. Tetapi kan kita melihat sisi itu. Begitu. Dan yang terjadi seperti itu, waduh gila juga ya. Tetapi si istri ini juga tetap kok bisa ya, tetap gitu ya, enggak divorce atau enggak apa-apa. Nah, kita bicara alasan eksternal ini yang ketiga itu. Ada di dalam perkawinan berusaha untuk dipertahankan. Kenapa? Tidaknya ada 3 alasan utama yang menyebabkan kenapa sebenarnya perkawinan itu sudah tidak bahagia tapi tetap dipertahankan. Yang pertama adalah alasan agama. Matius 19 kan bilang, nggak boleh cerai kecuali zina. Kan begitu ya Pak ya. Jadi agama saya melarang saya cerai. Ya dia bertahanlah oleh karena agama. Begitu. Ya. Kemudian ada lagi alasan yang kedua. Apa? Masyarakat. Waduh kalau sampai cerai, saya kan anggota DPR nih. Wah, atau saya ini majelis ya, manusia apa? Oh jangan ini bisa enggak lah ya. Dia pertahankan karena status. Ya, karena masyarakat akan menilai kita sebagai, dia bertahan dalam perkawinannya. Biarlah kita bertahan sampai kesudahannya. Bahagia enggak keluarga semua? Enggak. Dan yang ketiga, karena desakan keluarga. Kalau sampai cerai anak-anak saya gimana? Bagaimana? Nanti mertua bilang apa? Terus saudara-saudara yang lain bilang tahu saya udah tahu saya dulu dari Muslim pindah ke Kristen. Wah cerai lagi. Gitu ya. Dari keluarga. Nah 3 hal ini bisa menyebabkan keluarga ya itu tidak bahagia. Sebenarnya kelihatannya utuh, tapi sebenarnya enggak utuh. Ya. Kalau ibarat gelas itu penuh retakan-retakan yang tinggal sedikit aja pecah. Nah banyak mungkin di antara kita sekarang ini dalam posisi seperti itu. Yang salah kawin. Ya. Semua serba salah kita masuk ke dalam perkawinan. Nah tetapi kita sebagai orang Kristen tidak boleh menyerah dengan keadaan itu. Justru itulah starting point-nya pada saat kita mengetahui bahwa perkawinan kita itu tidak sempurna. Yesus Kristuslah yang akan menyempurnakan perkawinan kita. Dari keluarga yang tadinya tidak bahagia, seharusnya bisa menjadi keluarga bahagia. Keluarga yang tadinya tidak ada harmonis antara suami istri dan anak, seharusnya menjadi harmonis. Gimana caranya? Dimasukkan ke sini di bengkel. Inilah bengkel sebenarnya. Kita ini PA sekarang ini sebenarnya kita lagi bengkel ini. Ya, memperbaiki. Ya, perkawinan-perkawinan kita yang udah mulai membosankan, udah mulai retak. Ya. Yang paling sadis tahu enggak? Perkawinan kalau kita baru kawin, itu namanya istilahnya tuh mouth to mouth. Ngerti enggak artinya mouth to mouth? Mulut sama mulut itu kayaknya nggak mau pisah, ciuman aja terus. Itu namanya mouth to mouth. Ya, itu biasanya sampai tahun kedua, tahun ketiga lah. Wah bangun tidur, halo mah. Wah gitu ya. Itu ya. Tetapi udah masuk ke tahun keempat, back to back. Punggung dan punggung. Saya selalu membiasakan kalau saya tidur dengan istri saya peluk. Dia nyaman di dalam pelukan saya. Tapi pikiran saya juga nggak kemana-mana. Karena istri saya pasti merasakan kalau saya mikir juga yang aneh-aneh. Kenapa? Ingat loh, ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Gelombang otak. Gelombang berpikir. Dan itu makanya kadang-kadang gini.
kalau suami nggak beres di luar, istri ngerasa nggak? Sorry nih, para istri saya mau tanya. Pasti ngerasa. Pasti ngerasa. Kalau kita ada yang, walaupun nggak ngapa-ngapain, bukan ini ya yang agak sedikit nyerempet-nyerempet lah gitu, nggak sampai fatal. Istri tuh ngerasa loh, itu gelombang elektromagnetik. Nggak percaya? Ini saya baru teleponan sama anak saya, video call sama Glory. Di mana Glory? Di Cambridge, jauhnya ribuan kilo kan? Kalau saya bilang halo, masa tunggu 3 hari halonya baru sampai sana? Kan enggak kan? Halo, langsung halo pada saat itu juga. Itu namanya apa? Ya gelombang elektro. Nah kalau ini aja nyampe, apalagi ini kita nih. Makanya laki-laki hati-hati berpikir di depan istrimu. Ya, karena istrimu akan tahu apalagi berpikir tentang wanita yang lain. Demikian juga yang wanita, hati-hati berpikir tentang laki-laki yang lain. Karena suami juga punya sense. Ya. Apalagi itu sudah dipersatukan dalam perkawinan yang kudus, hati-hati. Wah, itu keren banget. Saya waktu menggali masalah ini, saya bilang, iya, Tuhan ampuni. Kadang-kadang ya pikiran kita itu liar, betul ya? Terutama laki-laki ya, kita nih liar banget gitu. Dalam 1 detik kita bisa berpikir macam-macam. Nah mulai, Roma 12 ayat 2 katakan apa? Do not conform any longer to the pattern of the word, but be transformed by renewal of your mind. Jangan kau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah menurut perubahan akal budi kita. Pikiran kita nih harus kita rubah. Pikiran kita nih harus kita tundukkan kepada Yesus. Makanya saya senang di dalam Roma 12 ayat 1 kita harus menyerahkan seluruh tubuh kita. Ya, sebagai apa? Persembahan yang hidup dan kudus tetap berkenan kepada Tuhan. Waduh, luar biasa. Tetapi kita juga diingatkan di dalam Roma 12 ayat 3. Jangan kau memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi. Kadang-kadang kita memikirkan suami kita akan menjadi pejabat dan sebagainya. Ya sehingga semuanya tercukupi. Jangan jugalah terlalu tinggi. Kalau memang nggak ada arah ke sana. Kalau mau jadi pejabat ya harus ikut politik. Orang nggak pernah ikut politik mau jadi pejabat. Ya, atau paling nggak masuk pegawai negeri. Kayak saya lawyer. Ya sudahlah saya jadi lawyer. Paling top saya jadi apa sih? Paling jadi ya kayak saya sekarang, saya ditempatkan jadi ketua Dewan Kehormatan. Waduh, kayaknya hebat banget ya. Tapi puji Tuhan artinya apa? Ya, keluarga anak-anak melihat saya ditempatkan di tempat yang seidealnya. Berusaha saya juga memberikan contoh kepada anak-anak saya. Dengan cara apa? Belajar. Sampai anak saya Andika bilang, "Pak, nggak bosan ya Papa belajar?" Saya bilang, "Nah, nggak pernah ada bosannya untuk belajar." Makanya kamu jangan pernah berhenti belajar. Kalau orang kita dulu kan carilah ilmu sampai ke negeri Tiongkok. Nah sekarang kita udah ke Shenzhen. Udah ke Shenzhen gitu. Yang lain udah ke tembok Cina ya. Wah, kalau Pak Tony sih udah hampir setiap saat itu nengokin anak ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah kira-kira ya pengganggu internal dan pengganggu eksternal. Jadi kalau pengganggu internal kita bisa simpulkan yang pertama adalah apa? Tidak konsistensinya kita terhadap janji perkawinan. Kita tidak lagi menghormati perkawinan, tidak lagi menghormati ranjang. Ya bukan ranjang dihormati ini itu berarti bukan waduh kita jangan ini diranjang, bukan itu. Ya tetapi lebih di sini. Ya. Mindset kita. Kalau kita berhubungan betul di tempat tidur kita sendiri, ya kita berhubungan betul bukan dengan orang lain, tetapi pikiran kita dengan orang lain kita sama tidak menghormati. Kita sama dengan status pezina. Hati-hati menggunakan pikiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pengganggu internal adalah kasihan. Ya, kasihan berbeda dengan kasih. Kasih harus menjadi underlying reality, menjadi dasar untuk perkawinan. Tetapi kasihan jangan sampai terjadi. Lah, kalau yang sudah terjadi bagaimana? Nanti kita akan lihat yang
eksternal tadi, perbaiki tadi. Tetapi harus kita jaga. Ya. Yang ketiga apa? Ya. Yang ketiga, masa lalu. Masa lalu yang selalu menghantui, dibawa masa lalu ke dalam perkawinan. Yang keempat apa? Mengisi kekosongan jiwa kita dengan asal ambil. Daripada gua udah tua nanti nggak dapat jodoh, ya udahlah gua kawin gitu ya. Daripada dia nanti bunuh diri, udahlah gua ambil. Gitu ya. Nah itu tadi sisi internalnya. Eksternalnya tadi apa? Ya, cinta yang posesif. Itu bisa menyebabkan kita juga tidak setia pasangan kita. Ya. Kemudian yang pendapatan yang tidak seimbang, itu juga bisa. Kemudian kodrat kita sebagai suami dan istri. Ya, kita harus menempatkan diri kita ya sebagai suami dan istri.